Ya, jadi saya memiliki kasus pajak ini Mas, barusan ini nilainya sekitar 6 miliar Mas. Wah, Saya pikir tuh konsultan pajak tadi itu melihat-lihat dulu Mas dokumen kita Mas. Ternyata di situ tidak Mas. Tidak dilihat, dari angka 6 miliar langsung ditembak 30% Mas, 2 miliar. IWPI tadi kami juga mengembangkan aplikasi ini Mas, khusus untuk hukum perpajakan Mas. Menzolimi wajib pajak Mas, menzolimi wajib pajak Mas. Nah. Jogja Network, kita berjumpa kembali bersama saya Despan Heriansyah, host Jogja Network, channel yang membicarakan masalah-masalah hukum, hak asasi manusia, demokrasi, dan ekonomi dengan kritis, mendalam, tapi tetap santai. Hari ini kedatangan tamu jauh-jauh dari Malang, Mas Rinto. Iya benar Mas Dewan. Nah, kabar Mas? Baik Mas. Makasih sudah jauh-jauh dari Malang mampir ke Jogja Network. Ada agenda khusus di Yogyakarta? Khusus undangan di sini Mas. Oh. Aktivitas sehari-hari apa nih kesibukannya? Ini saya sehari-hari pengusaha Mas Dewan. Ya. Usaha apa yang? Saya di bidang IT Mas. Di bidang IT. Memang mendalami masalah IT. Iya benar Mas. Ada punya pengalaman, saya mendapatkan berita pengalaman yang menarik tentang isu perpajakan selama terjun di dunia usaha. Bisa berbagi ke teman-teman Jogja Network. Jadi saya memiliki kasus pajak ini Mas, barusan ini saya mengalami kasus pajak yang selama ini mungkin saya dengar aja di televisi Mas, yaitu kasusnya Rafael Alun. Bagaimana caranya beliau mendapatkan uang Mas. Jadi itu berawal dari kasus pemeriksaan pajak dari perusahaan saya. Begitu Mas. Jadi perusahaan saya itu diperiksa pajak. Cuman anehnya Mas, perusahaan saya itu kan sering diperiksa pajak Mas. Yeah. Nah ini kasus pemeriksaan pajak yang 2 tahun pajak 2019 Mas Dewan. Nah itu mulai awal itu sudah ada bibit-bibit aneh Mas. Contohnya mereka itu di tengah jalan mengganti tim pemeriksanya Mas. Nah terus setelah mengganti tim pemeriksanya itu tidak langsung memeriksa lagi, ada tiarap, terus tiba-tiba memeriksa lagi. Nah saat itu timbul ini Mas perdebatan dengan tim saya. Nah yang paling aneh adalah ujuk-ujuk keluar namanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan Mas. Jadi habis dari pemeriksaan pajak tadi itu keluar namanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Itu angkanya fantastis Mas. Miliaran Mas nilainya Mas. Maksudnya itu tunggakan pajak yang belum dibayarkan oleh perusahaan Mas Rinto? Bukan, kalau pemeriksaan pajak itu kita sudah membayar pajak, itu kita diperiksa, kita ada pembayaran kurang bayar pajak tambahan Mas namanya Mas. Betul. Itu nilainya sekitar 6 miliar Mas. Wah. Lah dari angka tersebut kami kan penasaran kok bisa pemeriksa pajak mengeluarkan angka tersebut itu Mas. Nah kami cek ke anak buah saya, ternyata tidak ada rincian Mas, dasar koreksi. Sampai keluar angka 6 miliar tadi itu, rinciannya dari mana saja tidak ada Mas. Pemeriksa pajak itu mengarahkan ke konsultan pajak tertentu Mas. Iya. Nah, kami mengunjungi lah konsultan pajak yang disarankan oleh pemeriksa pajak. Nah dari sana, dari angka 6 miliar tadi Mas, saya pikir tuh konsultan pajak tadi itu melihat-lihat dulu Mas dokumen kita Mas. Gimana, apa memang benar nggak kurang bayar sekian. Ternyata di situ tidak Mas. Tidak dilihat, dari angka 6 miliar langsung ditembak 30% Mas, 2 miliar. Dari 6 miliar langsung dipotong 2 miliar. 2 miliar. Tidak gitu. ada dokumentasi apapun. Tidak ada argumentasi apapun. Saya bawa dokumen lengkap pas waktu itu Mas. Yang mereka nyala chatting WA dengan salah satu tim pemeriksa pajak Mas. Nah, ini sinkron Mas, kalau ini pemirsa sekalian bisa lihat di channelnya Metro TV, kasusnya Rafael Alun, ada modusnya itu seperti itu Mas. Jadi ditembak angka 10 miliar, negosiasi di 30% yaitu 3 miliar Mas. Nanti yang separuh itu masuk ke kas negara, separuh dibagi-bagi sama oknum Mas. Separuh yang Anda maksud dari 6 miliar itu, kan tadi 6 miliar tadi kan turun jadi 2 miliar Mas. Itu biasanya 1 miliar itu masuk kas negara, kan dia ciptakan sendiri Mas. Oke. Yang 1 miliar nanti bisa dibagi-bagi ya, antara tim pemeriksa pajak sama tim konsultan pajak tadi.
Mas Rianto gimana bisa tahu Kita tahu gimana Mas? bahwa akan ada yang masuk ke kas negara, kemudian sebagian akan Itu di Metro TV Mas, biasanya seperti itu. Di Metro TV seperti itu. Kalau nggak ada yang masuk ke mereka kan ngapain Mas? Mereka susah-susah membantu. Jadi pemirsa ini Jogja Network. Jadi pajak ini adalah sesuatu yang tidak pasti Mas. Jadi saya sendiri sampai pernah membuat artikel berjudul adalah bencana force major baru bernama bencana pajak Mas. Karena yang saya maksudnya adalah pajak yang dari pajak penghasilan badan Mas. Jadi pajaknya ada banyak Mas. Ada PPN, PPh orang pribadi, PPh 21 dan lain-lain. Nah ini yang saya maksud adalah pajak PPh badan Mas. Yang angkanya waktu itu saat saya diperiksa pajak itu 25% dari keuntungan yang dilaporkan Mas. Oke. Jadi kenapa kok bisa angkanya seperti itu Mas? Ya. Pemerintah pajak tinggal mendrop aja Mas pengeluaran kita Mas. Oke. Ini Ya. nilainya ini offsetnya, terus ini pengeluarannya, gitu Mas. Lah itu pengeluarannya yang di drop terus Mas. Oh ini notanya nggak sah, pembelian ini nggak sah, gitu Mas. Seperti itu. Dalam bacaan Mas Rianto 6 miliar itu salah kan Mas ya? Dari rinciannya Mas, bukan masalah salah benar, kita tidak bisa ngomong salah benar, karena saat kita diperiksa pajak, kita menyerahkan dokumen, ini muncul angka ini mau kita jawab dalam pembahasan akhir namanya Mas. Jadi saat ini Mas, pemeriksaan pajak itu ada namanya setelah SPHP, ada namanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan Mas. Nah, hak itu tidak kami dapatkan dengan baik Mas, karena tidak ada rinciannya Mas. Oke. Jadi muncul 6 miliar atas data yang mereka punya, tapi data itu juga tidak ada rinciannya. Tidak ada rinciannya Mas. Kemudian datang ke pakar pajak yang mereka rekomendasikan, dipotong jadi 2 miliar. 2 miliar dengan nanti dengan salah satu tim pemeriksa pajaknya, seperti itu Mas. Setelah itu bayar atau Sampai sekarang masih sengketa Mas, tidak kita bayar lagi ya. sempat jalan pajak untuk mensengketakan? Ya, jadi kalau kita sengketa ini Mas, di pengadilan pajak ada dua macam Mas. Sengketanya itu gugatan sama banding Mas. Gugatan untuk formal pemeriksaan pajak, banding untuk material Mas, angka tadi gitu loh Mas. Oke. Jadi kita lakukan hybrid itu Mas. Dulu lakukan hybrid gugatan plus keberatan dulu Mas. Jadi sebelum kalau yang banding tadi itu harus melalui tahapan keberatan dulu Mas, keberatan pajak. Itu di timnya mereka juga Mas, di Kanwil Mas. Di Kanwil kita lakukan keberatan. Proses itu sudah dilewati. Proses itu hybrid bersamaan dengan gugatan gitu loh Mas. Apa jawab Kanwil saat Mas Rianto melakukan keberatan? Nah ini uniknya Mas, jadi ini kan angka kami tadi itu Mas, itu terdiri dari total itu 11 SKP Mas, surat ketetapan pajak. Nah itu yang kami ajukan gugatan itu 11-11-nya kami dikalahkan Mas. Kami dikalahkan, terus yang 4 keberatan ini sekarang ini kami ajukan dan kami dikabulkan Mas. 4 dikabulkan, ada 3 keberatan yang dikembalikan. Dari 4 tadi. Beda lagi Mas, tadi kan ada 11. Ya. Yang kita ajukan keberatan cuma 7 Mas. Ya. Yang 4 dikabulkan seluruhnya, yang 3 dikembalikan. Yang 4 kan STP Mas, nilainya kecil. Karena kalau masalah pajak ini Mas, 1 surat keputusan itu 1 gugatan Mas. Jadi satu-satu Mas. Ada 11 surat keputusan. Ada 11 surat keputusan. Ini loh, yang kita ajukan keberatan hanya 7 dikabulkan, yang 3 dikembalikan. Oke. Terus yang gugatannya langsung 11-11-nya kita gugat Mas. Nah, itu yang kalau gugatannya kita dikalahkan Mas. Dari 25 pelanggaran yang dilakukan oleh Dirjen Pajak itu tidak ada yang dikabulkan Mas, gugatan kita Mas. Padahal semua alat bukti udah lengkap, keterangan ahli dan lain-lain udah lengkap Mas. Cuman tidak dimasukkan dalam pertimbangan dalam putusan pengadilan pajaknya Mas. Putusan hari ini ya Pak? Kalau yang gugatan sudah putusan. Pertimbangan hakim ditolak atau menerima? Ditolak Mas. Apa Cuma pertimbangan hakim? pertimbangan hakim dari itu tidak ada dimasukkan di dalam putusan, tidak masuk Mas. Oke. Tidak dimasukkan dalam pertimbangan hakim dalam risalah putusan, betul Mas. Masukkan? Ya ini aja Mas. Hanya normatif aja itu Mas. Langsung pokoknya intinya hampir sama dengan dokumen yang tergugat itu Mas. Yang ini Mas sebagai ini biar wacana dari ini Mas ya, dari pemirsa Jogja Network
ini kan sidang pengadilan pajak sekarang ini sudah e-tax code, Mas, sejak Agustus 2023 kemarin, Mas. Oke. Nah, anehnya, Mas, sesudah Agustus 2023 itu e-tax code, Mas. Jadi sidangnya online. Terus putusannya itu saya pikir kan sidang kayak Zoom gitu, Mas, ya. Kayak sidang biasanya. Ternyata enggak, Mas. Cuma di-upload saja di sistemnya e-tax code, tidak ada pembacaan putusan, Mas. Itu sudah dianggap sah gitu, Mas. Tapi ada bersidang ketemu dengan Tidak ada, saat putusan tidak ada, Mas. Jadi hanya mengajukan gugatan. Sidangnya Zoom, Mas. Ada sidang. Kalau ada sidang. Ada sidang ini pembuktian dan lain-lain ada, Mas. Pemberi keterangan ahli ada semua. Yang saya maksud tadi saat putusan itu, Mas. Oh, tidak ada pembacaan putusan. Tidak ada pembacaan putusan. Itu loh. Ya benar, prinsipnya putusan harus dibacakan sesuai undang-undang pengadilan pajak juga, Mas. Sesuai dengan undang-undang pengadilan pajak, junto undang-undang kekuasaan kehakiman. Ya. Cuman tidak dilakukan. Tidak dilakukan karena ternyata buat namanya ini, Mas, pengadilan pajak, Mas. Peraturan ketua pengadilan pajak, Mas. Jadi untuk kasus-kasus yang e-tax code itu putusannya cukup diunggah di laman e-tax code, itu sudah dianggap diucapkan dan dihadiri para pihak, Mas. Oh, peraturan yang mengatur tentang itu. Kelas per ini kan bukan peraturan undang-undangnya, Mas. Mengatur tidak begitu ya. Undang-undangnya tidak begitu, Mas. Harus di sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum, kan, seperti itu, Mas. Melalui proses di pengadilan negeri, Mas. Kemudian pengadilan pajak, Mas. Pengadilan pajak, kemana upaya Mas Rinto selanjutnya? Kalau upaya ini kan keberatan, Mas, ya. Nanti setelah ini kita yang keberatan dikembalikan tadi itu kita ajukan gugatan lagi, Mas. Oke. Setelah gugatan ditolak ternyata. Kalau nanti kita banyak upaya, Mas, nanti bisa ini, Mas, upaya pembetulan sama pembatalan, Mas, upaya administratif lagi, Mas. Nanti ada keputusannya lagi, kita gugat lagi gitu, Mas. Baik, Mas Rinto, berarti poinnya adalah Anda membaca banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh petugas pajak dengan cara yang sama. Betul, Mas. Dari mana itu bisa muncul keyakinan itu? Ini kan di dalam sidang juga terungkap, Mas. Bahkan dalam sidang tergugat menyatakan bahwa kami sudah biasa melakukan ini. Nah, cuman kan ini, Mas, mereka adalah acuannya hanya dia punya pasal sakti, Mas, pasal favorit istilahnya, Mas, bagi kami. Jadi semua pemeriksaan pajak ini, Mas, itu yang penting ada namanya SPHP tadi saya sebutkan, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, dan ada pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Mas. Jadi itu ada di pasal 36 ayat 1D Undang-Undang KUP, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Itu sudah dianggap sah SKP-nya, Mas. Ya. Jadi pokoknya ada SPHP, ada undangan pembahasan akhir. Selesai, Mas. Tinggal terserah wajib pajak mau melakukan upaya apapun. Kalau ini masuk di pengadilan pajak, prosedur pemeriksaannya kan ada, Mas. Prosedur pemeriksaan, tata cara pengujiannya tadi ada, Mas. Itu ada, Mas, suratnya mereka memeriksa kita itu ada, Mas. Memeriksa harus 6 bulan itu ada, Mas. Tapi mereka kalau melampaui jangka waktu itu tidak ada sanksinya, Mas. Yang penting ada SPHP dan pembahasan akhir. Karena membaca ada hal-hal yang serupa, maksud saya, apakah ada teman-teman sesama wajib pajak mengalami hal yang sama yang Anda tahu? Banyaklah ternyata, Mas. Itu saya temukan, saya ini karena pajak ini begitu rumit, Mas, ya. Akhirnya saya membuat namanya Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Mas. Jadi websitenya di iwpi.info. Teman-teman yang bermasalah dengan pajak, ayo kita bantuin bersama-sama, Mas. Karena upaya hukum pajak ini, Mas, itu sangat melelahkan, Mas. Dan menghabiskan banyak uang, Mas. Ya. Ada banyak yang tergabung di dalam IWP. Ini sampai hari ini sudah banyak, Mas. 100 lebih, Mas. Mereka mengalami cerita yang sama atau ada yang berbeda? Hampir sama, Mas. Hampir sama, Mas. Jadi banyaknya pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh oknum petugas pajak ini tidak ada sanksinya, Mas, di institusi mereka. Padahal sudah ada mekanisme keberatan ya. Kalau itu kan upaya atas ini, Mas, hasil pemeriksaannya. Cuma kan upaya banyak, Mas. Ada kita melakukan ke Kitska, itu juga tidak ada. Kitska itu di bawahnya DJP, Mas. Kompasjak juga ada, Mas, juga tidak ada respon. Ada Itjen Kemenkyu, Mas, juga tidak ada respon juga, Mas. Sudah sampai di level itu tidak ada respon. Anda membacanya sebagai apa, Mas Rinto? Maksud saya, adakah kekuatan besar yang menggerakkan itu sehingga dibuat menjadi sedemikian rupa terstruktur ya, Mas? Betul, betul, Mas. Ada prosesnya, tapi dia memang direncanakan untuk gagal.
Mas, kalau saya melihatnya ini ini Mas, sejak amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat diganti kedaulatan ada di tangan rakyat dijalankan oleh MPR, diganti dijalankan oleh Undang-Undang Dasar. Saat itu kan sudah tidak ada ini Mas ya, yang bertanggung jawab atas kedaulatan rakyat. Nah, itulah munculnya banyak undang-undang revisi termasuk di Undang-Undang KUP Mas, Ketentuan Umum Perpajakan. Revisi yang paling revolusioner itu di tahun 2007 Mas, zamannya Ibu Sri Mulyani, ya SBY, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangannya. Sampai sekarang ini Mas, revisi itu rata-rata di zamannya Bu Sri Mulyani Mas. Itu ada 48 frase diatur di peraturan Menteri Keuangan Mas. Jadi perubahan aturan perpajakan ini sudah tidak melibatkan wakil rakyat kita Mas. DPR Mas kan, karena MPR itu sudah tidak ada. Ya ini kan oleh Menteri Keuangan. Iya, aturan teknisnya diatur di Menteri Keuangan. Jadi kalau ada yang merugikan mereka, tinggal dirubah aja PMK-nya, Mas. Oke, apa Anda membacanya sebagai apa Mas situasi ini? Mengapa pemerintah sampai melakukan hal yang seperti ini? Karena prestasi pajak ini dihitungnya hanya dari ini, Mas. Dinilainya Mas, kalau dihitung, dinilainya hanya dari target aja, Mas. Pemerintah ngasih target pajak sekarang ini kan 2.200 apa Mas, sekitar 2.100 atau 2.200 triliun. Itu kan diajukan ke DPR Mas. Iya. DPR menyetujui Mas. Berarti kan DPR juga akan mendukung. Padahal tidak tahu bagaimana mendapatkan angka itu, bahkan seperti yang Mas Rinto sampaikan tadi ya, dengan melakukan kejahatan apa? Ya, wajib pajak Mas, menzolimi wajib pajak Mas. Nah, dari situ saya tahunya gini Mas, dari WPI tadi kami juga mengembangkan aplikasi ini Mas, khusus untuk hukum perpajakan Mas. Oke, apa itu Mas Rinto? Yang saya kembangkan adalah namanya KBEM Mas, Knowledge Based AI. Jadi AI yang kami buat berdasarkan knowledge base yang kami input sendiri Mas. Contohnya Undang-Undang KUP tadi, terus PMK, kita masukkan semua Mas. Termasuk Undang-Undang Dasar, Undang-Undang ASN, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, terus pendapat-pendapat ahli, buku-buku tentang perpajakan kita masukkan semua. Dan situ Mas, kalau kasus saya tadi yang saya ngomong gugatan saya kalah, itu kalau Mas ya, saya masukkan ke itu saya langsung menang seharusnya Mas. Cuman kalau karena hakim katanya manusia bisa khilaf, akhirnya seperti itu yang terjadi Mas. Bersama teman-teman tadi, teman-teman tadi, Mas, sudah seberapa buruk situasi ini Anda membacanya saat ini, Mas? Kalau saya melihatnya ini sudah semakin buruk, Mas. Karena contohnya ini Mas ya, Menteri Keuangan kan dari sekian pilihan kan kembali lagi ke Bu Sri Mulyani, Mas. Yes. Karena beliau yang menguasai ini semua, Mas. Urusan perpajakan. Ya, karena fokusnya hanya di target, Mas. Iya. Karena fokusnya target, berarti kan apapun pelanggaran dari oknum ini kan bisa diampunkan atau gimana Mas? Ini kan kebijakan dari pemerintah Mas. Melakukan banyak cara tapi itu gagal ya Mas Rinto. Semua Mas, termasuk terakhir saya diperiksa juga di Kompas Cek Mas. Itu saya WA ke ini Pak Zainal Arifin Mukhtar. Akhirnya saya diperiksa Mas, kalau nggak ada kenalan mungkin saya nggak dipanggil Mas. Saya dipanggil, saya diperiksa sama timnya. Cuman awal pemeriksaan anehnya Mas, bahwa Kompas Cek sekarang ini sejak PMK 2023 sudah tidak berhak untuk menangani kasus perpajakan lagi Mas. Jadi hanya meneruskan. Jadi saya lapor ke Kompas Cek, nanti dia ini layak diteruskan ke DJP lagi gitu Mas. Cuma gitu aja. Kan DJP lagi. Balik lagi ke sana lagi. Ini yang lucu Mas. Ngapain ada lembaga namanya Kompas Cek kalau hanya kurir meneruskan laporan kan gitu Mas. Iya. Dan ini hasilnya tidak ada apa-apa. Iya, betul. Sampai sekarang belum ada lembaga yang menyentuh ini Mas, oknum tersebut Mas. Mas Rinto, di luar badan tadi ya yang Rinto contohkan, saya juga mendengar di hampir setiap tahun ya ada teman-teman yang tiba-tiba didatangi oleh petugas pajak dan tagihan kelebihan pajak yang sangat sangat besar. Apakah itu situasinya sama? Sama. Karena aturan pajak itu rumit Mas. Jadi rata-rata wajib pajak ini Mas, percaya sama konsultan misalkan. Iya. Lah konsultan pajak juga Mas, izinnya dikeluarkan oleh Kemenq Mas. Jadi dugaannya Mas, ini bisa kong kali kok Mas. Kamu cari wajib pajak yang bisa dapat potensi pemasukan pajak yang mana yang bisa besar gitu Mas.
Dengan situasi ini, langkah apa yang sampai hari ini Mas Rinto lakukan untuk mengatasinya? Tentu dengan membesarkan IWP tadi. Ya, jadi ini Mas, IWPI ini adalah singkatannya Ikatan Wajib Pajak Indonesia Mas. Ya, kami bentuk bersama teman-teman, tujuan utamanya apa Mas? Untuk menjadi, ini Mas, penyeimbang wajib pajak dengan dirjen pajak Mas. Jadi, posisi dirjen pajak dengan wajib pajak ini harus seimbang dulu Mas. Karena sekarang ini ibaratnya kita permainan tarik tambang, udah Kalah duluan. kalah duluan Mas sebelum ini Mas. Betul. Moto kami adalah ini Mas di IWPI Mas ya adalah bagi wajib pajak bayarlah pajak sesuai kewajiban agar negara kuat, bagi fiskus terimalah pembayar pajak sesuai hak agar tercipta keadilan. Itu Mas moto kami Mas. Dan kita harus bersama-sama seluruh wajib pajak ini bersatu Mas. Karena tanpa kita bersatu Mas, kalau kita sendiri-sendiri Mas, itu sangat berat Mas. Apa program yang sudah Anda, Mas Rinto, lakukan selama ini? Dari WPI sendiri kami sudah melakukan seminar perpajakan, kami semuanya gratis Mas. Terus ini Mas di website kami juga silakan melaporkan oknum fiskus yang ini yang menzolimi wajib pajak. Itu nanti akan kami masukkan ke yellow list. Kami sudah membuat khusus perpajakan. Seperti itu Mas. Nanti akan ke depan kita akan membuatkan aplikasi khusus untuk laporan langsung apabila wajib pajak dizolimi, bisa langsung masuk ke aplikasi itu Mas, kayak aplikasi pelaporan warga Mas, tapi khusus perpajakan. Nah, sebagai informasi ini Mas ya, yang anehnya gini Mas, Dirjen Pajak pernah ini Mas melalui ini Mas ya, Direktur Penyuluhan Bu Dwi Astuti di Metro TV mengatakan bahwa kalau ada oknum fiskus yang melanggar hukum, tolong laporan ke kami Mas. Ke kami, tapi ada tapinya Mas. Kalau lapor harus disertai dengan bukti Mas. Salahnya Mas, orang yang sama Mas menandatanganin nota dinas bahwa melarang pengunjung yang ke kantor pajak itu melakukan perekaman baik audio maupun video Mas. Bisa mengumpulkan alat bukti. Betul Mas. Iya. Mas Rinto, katakanlah saya sebagai wajib pajak yang dijolimi. Saya datang ke IWP. Iya. Apa yang akan IWP lakukan? Jadi datang ke kami, nanti Bapaknya bisa daftar di website, nanti ada biaya misalnya kalau untuk wajib badan, ini Mas wajib pajak badan itu 150.000 per tahun, untuk orang pribadi cuma 50.000 per tahun, nanti akan dapat kartu anggota. Nah, kalau Masnya mau tanya langsung bisa, cuman kalau mau ada kasus, itu sudah ada formnya Mas, nanti harus diisi dulu kronologinya gimana, karena kasus pajak ini spesifik Mas, tidak bisa kita langsung analisa, itu tidak bisa Mas, karena tiap ini unik Mas, tiap perusahaan atau tiap orang pribadi ini masing-masing beda kasusnya Mas. Tidak bisa digeneralisasi ya. Tidak bisa sementara. Cuma kecenderungannya sama itu Mas. Cuman ini kan ini Mas mulai kapan berdirinya itu aja kan sudah berbeda Mas analisanya itu Mas. Pengalaman konsultasi selama ini biasanya apa yang paling banyak dikeluhkan orang? Paling banyak yang saya alami ini gini Mas, dari oknum fiskus ini Mas, itu menjebak wajib pajak Mas. Oke, menjebak. Menjebak ini Mas, misalkan Masnya ini tadi Mas ya, kan upaya hukum ada dua, gugatan sama keberatan. Yang hanya diberitahu hanya keberatan saja Mas. Keberatan, karena kalau sudah keberatan Mas, Masnya harus membayar yang sudah Masnya setujui. Jadi misalkan tadi angka pajak saya kan 6 miliar Mas ya, saya setuju angka 1 miliar, minimal pajak sudah dapat 1 M tadi Mas. Masnya kan mau bayar 1 M. Masnya untuk mengajukan keberatan itu harus bayar dulu 1 M Mas. Oh, kalau tidak saya bayar dulu? Dikembalikan tadi, yang kayak saya tadi keberatan dikembalikan itu karena tidak saya bayar Mas, dulu Mas. Oke. Itu yang paling banyak. Iya. Dan yang Anda maksud sebagai menjebak ya? Iya, jadi hukum itu tidak diberitahuan seluruhnya itu loh Mas. Jadi hanya yang menguntungkan oknum fiskus ini tadi yang diberitahuan ke wajib pajak. Yang lain itu udah, begitu waktunya udah habis masuk. Upaya hukumnya sudah tinggal sedikit, kan kasihan Mas. Seperti itu sih Mas, yang paling banyak seperti itu Mas. Apakah ini juga dirasakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang kita tahu mereka punya legal, punya konsultan hukum? Perusahaannya sudah besar Mas, sudah settle, itu aman Mas. Dia udah tahu caranya, itu sudah tahu Mas. Ini kan perusahaan-perusahaan yang UMKM yang mau naik ke middle itu. Iya, sama perusahaan baru Mas. Betul Mas. Karena gini Mas, bagi dunia perpajakan Mas ya, Masnya ini kan dari jurusan hukum juga kan Mas ya? Iya, betul. Masnya tahu Mas ya,
Masnya kalau nggak bisa pajak bisa masuk penjara loh mas. Betul, betul, betul. Ya itu melaporkan SPT yang tidak benar itu pidana mas. Sementara pernah nggak masnya diajarin caranya perpajakan? Iya. Ibaratnya gini mas, kita tidak pernah diajarkan teori perpajakan yang baik untuk melakukan pembukuan yang baik. Tiba-tiba kita dikasih ujian dengan tadi pemeriksaan pajak dan kita harus lulus mas. Kalau nggak lulus kita bisa terancam pidana mas. Yang diancam oleh petugas pajak dalam konteks maksud saya itu menjadi ancaman bagi petugas pajak agar orang Betul, Mas. pajak. Betul. Itu salah satu ancamannya mas, pidana perpajakan mas. Nah itu kalau pidana perpajakan tadi itu di pengadilan negeri mas. Nah kalau yang tadi pengadilan pajak tadi itu apa untuk administrasi perpajakannya di pengadilan pajak. Tapi kalau untuk pidana pajak itu di PN gitu mas. Itu termasuk ini mas, apa ya senjatanya mereka untuk dropkan mentalnya wajib pajak mas. Ini nanti bisa pidana itu, wah orang udah lemas mas. Mas Rinto, saya masih penasaran, bukankah waktu petugas pajak datang, mereka langsung memberikan rincian berapa pajak, berapa income yang kita dapatkan, berapa pajak yang dibayarkan, berapa yang belum? Udah mas, ini yang ini baca pajak penghasilan atas badan itu mereka tuh meminta laporan keuangan kita dulu mas. Oh, Kan pemeriksaannya rata-rata ini menguji kepatuhan tuh mas. iya. Untuk all tax seluruh pajak gitu loh mas. Lah mereka minta laporan keuangan. Ya saya maksud tadi yang seperti itu mas, yang kompleks sekali mas. Oke. Harus ada laporan keuangan, laporan laba rugi gitu mas. Terus bukti-bukti mas. Ini kuitasi kecil-kecil 2.000 mas harus ada mas. Ada? Di drop mas. Dianggap bukan pengeluaran gitu loh mas. Akhirnya kan menjadi keuntungan mas. Nah kenapa tadi pajaknya besar? Karena keuntungannya kan besar mas. 25% dari keuntungan mas. Oke. Itu pengeluaran-pengeluaran yang harusnya dipotong oleh. Betul mas. Oh, oke. Itu yang kemudian tiba-tiba muncul di akhir menjadi 6 miliar itu tadi. Betul mas. Namanya ini juga ini mas, denda mas. Denda pajak juga luar biasa mas. Jadi gini mas, denda pajak itu kenapa kok pemerintah, kan saya kan yang diperiksa tahun pajak 2019. Iya. Saya diperiksa baru tahun 2022, berarti kan sudah 3 tahun mas ya. Kenapa kok 3 tahun? Karena rata-rata oknum fiskus ini memanfaatkan denda pajak yang maksimal 24 bulan mas. Jadi kalau saya diperiksa di tahun 2022, otomatis hasil pemeriksaannya kan sekitar 2023 mas. Kan sudah 4 tahun. Nah itu denda pajak itu adalah maksimal itu 24 bulan mas. Satu bulannya itu 2% mas. Jadi langsung 48% mas. Nilainya langsung 40%. Ada 48%. Masnya tadi kan ada upaya gugatan sama keberatan. Kalau masnya yang gugatan kalau kalah nggak ada biaya mas ya. Tapi nggak harus wajib bayar apa angka yang disetujui. Tapi kalau keberatan masnya kalah, denda lagi 30% mas. Kalau mereka yang salah, tidak ada sanksi bagi fiskusnya mas. Jadi maladministrasi praktek dalam hal perpajakan mereka tidak pernah ada sanksi. Cuman kalau wajib pajak salah dalam hal pembukuan dan pelaporan pajak itu dendanya luar biasa mas. Keberatan nanti dendanya 30%. Kalau keberatan kita ditolak, kita mengajukan banding, ditambah lagi 30%, total 60% mas. Ditambah tadi yang 48% yang di awal tadi mas. Potensi pidana. Bahkan ada potensi pidana mas. 48%. 48% mas. Berarti kalau 6 miliar 3 M-nya? Iya 3M denda. Sekitar 2M-nya denda itu. Ya. Mas Rinto, saya ingin mempertegas. Berarti kalau dibaca ya, Iya. ini adalah upaya bagi negara untuk menambah income negara. Mm-mm. Tapi ternyata prakteknya di lapangan, Anda bukan hanya melihat, tapi langsung merasakan Betul mas. banyak kezoliman-kezoliman yang dilakukan oleh petugas pajak. Betul mas. Apa yang harusnya dilakukan oleh negara kita? Ya, kalau negara kita ini pertama mas ya, kalau saya dari wajib pajak saya melihat ini, tolong kembalikan kedaulatan rakyat. Ini mas pasal 1 ayat 2 mas. Kedaulatan ada di rakyat dijalankan oleh MPR mas. Minimal kenapa kok MPR? Yang penting ada yang bertanggung jawab dulu mas. Setelah itu nanti baru jalankan pasal 23 mas. Pajak dan pungutan lainnya bersifat memaksa diatur oleh undang-undang. Jangan ini kan diatur oleh PMK mas. Mas. Nah nanti kan turunannya dari pasal 23 A tadi itu kan ada undang-undang KUP tadi mas. Undang-undang ketentuan umum perpajakan. Nah disitulah banyak frase diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mas. Padahal perintahnya konstitusi itu kan diatur oleh undang-undang mas, bukan diatur oleh PMK itu mas. Terus jadikanlah juga ini mas, di dalam pengadilan pajak itu pasal 28D kalau nggak salah mas ya, kedudukan warga negara sama di mata hukum itu mas. Seperti itu sih mas harapan kami dari wajib pajak itu mas. Di pajak dengan petugas pajak kedudukannya setara. Setara gitu mas.
Oke, dan MPR yang Anda maksud agar ada tempat untuk mengadukan keluhan-keluhan. Betul, Mas. Tidak seperti sekarang tidak tahu harus kemana. Tidak tahu harus kemana, Mas. Kita sampai sudah jual, Mas. Sidang, Mas. Jangan itu bagian dari rencana Presiden. Nah, yuk minta tolong ini teman-teman yang ahli hukum tata negara dan administrasi negara bisa ini Mas didiskusikan lah Mas hal ini Mas. Karena kasihan Mas wajib pajak ini Mas. Sudah banyak yang diurusi terus ngurusi pajak ini sudah bisnisnya berantakan Mas. Baik, Mas Rinto, terima kasih sudah berkenan bergabung. Kan hal baru ya yang sangat mengagetkan. Kita tahu bahwa 80% pendapatan negara adalah dari pajak. Betul. Dan kita membayangkan pajak itu diambil dengan cara yang baik ya, tapi ternyata cerita-cerita tadi menunjukkan bahwa ada banyak pelanggaran-pelanggaran. Betul Mas. Dan kezoliman Mas Rinto. Betul Mas. Terima kasih sudah bergabung Mas. Ya, sama-sama Mas. Sampai bertemu di lain kesempatan.